alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapinya hatinya lalai. Apa kata Allah? Wala takun minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Muridnya dari Jawa, namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Mbah Malik. Mbah Malik punya murid, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bertanya, siapa itu? Itu adalah khalifah. Oh, kalau begitu ini adalah khilafah. Kalian mau mendirikan negara Islam di sini? Itu bukan khilafah, bodoh. Itu khalifah. Khalifah itu pengganti mursyid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Itu barulah dia diajarkan menanamkan zikir ke dalam kalbunya, ke dalam tangkai jantungnya, ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya, supaya dia dapat berzikir waktu tegak, waktu ruku, waktu sujud, waktu duduk, waktu berbaring. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang berzikir mengingat Allah waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Banyak orang menyebut Allah di mulutnya, subhanallah, 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 subhanallah. Mulutnya menyebut Allah, tapi hatinya mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Banyak orang mulutnya menyebut Allah, alhamdulillah, 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 tapi hatinya mengingat gaji 13. Namanya zikir PNS. Banyak orang mulutnya menyebut alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapinya hatinya lalai. Apa kata Allah? Wala takun minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Maka khalifah mursyid menanamkan zikir ke dalam hati kalbu sanubari muridnya, supaya tak putus zikir. Zikirnya tak bersuara, zikirnya tak berbunyi, zikirnya tak bergerak. Lidahnya diam, tapi dia bergerak. Bagaimana lidahnya diam tapi bergerak? Makanya susah menjelaskannya kalau tidak ikut bersuluk. Mudah-mudahan nanti setelah ceramah saya ini, banyak adik-adik kawan sahabat mulai ikut ambil talqin zikir, ambil suluk paling sedikit 10 hari insyaallah. Amin ya rabbal. Setelah mandi pakai kapan, dibisikkan la ilaha illallah, barulah dia kemudian duduk menghadap kiblat dengan tata cara yang diajarkan khalifah mursyidin. Barulah dia berzikir tak henti. Ada kalanya diwajibkan mursyid 5.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang 15.000.
itu hanya untuk proses pembiasaan saja. Allah bisa karena biasa. Lebih kurang bunyi zikirnya Ismuzat Allah, 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 Allah secepat-cepatnya. Makanya jangan heran kalau kita lihat tasbih mereka itu kencang. Dulu saya sebelum paham heran, kenapa cepat betul tasbih mereka. Saya kalau bertasbih pelan, Subhanallah, 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 Subhanallah. Saya tengok mereka tasbihnya cepat betul. Berarti itu karena kau tak paham Abdul Somad. Zikir mereka lidahnya tak bergerak, zikir mereka mulutnya tak bergerak. Zikirnya zikir Ismuzat di dalam kalbunya. Lafaznya cuman Allah, 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 Allah waktu tegak, Allah waktu duduk, Allah waktu berbaring. Apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, Allah, 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 Allah. Sampai mengigaunya pun Allah, Allah. Sampai tidurnya pun Allah, sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengarkan, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Kenapa orang tarekat itu husnul khatimah? Kenapa orang tarekat itu matinya tenang? Kenapa sakratul mautnya menyebut Allah? Karena dia waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring tak lepas dari Allah, 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 Allah. Berzikir dengan lidah, lidah berhenti bergerak, zikir berhenti. Tapi kalau berzikir di dalam, apapun yang dilakukan, sambil memasak Allah, 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 sambil bekerja Allah, Allah, Allah. Apakah boleh menyebut Allah dalam WC? Apakah boleh menyebut Allah dalam WC? Tak boleh, karena WC tempat najis. Maka membaca kata doa Allah sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah masuk atau sebelum masuk? Sebelum masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun tak ada LGBT. Setan jantan, setan betina, tak ada setan bencong. Jadi bencong ini lebih parah dari hebat jamaah haji. Allahu Akbar. Tapi orang tarekat bisa berzikir dalam WC. Orang tarekat Naksabandia masuk WC tak putus zikirnya. Betul? Betul, cemana? Mana ada orang berzikir dalam WC Allah, 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 Allah. Lidahnya tak bergerak. Macam mana zikir lidah tak bergerak? Tak bisa saya jelaskan. Mesti masuk ke dalam, mesti ambil talqin kepada mursyid.
mursyid penunjuk jalan. Tadi Abdul Somad dari Rantau Prapat bisa sampai ke Hajoran, ini bagaimana caranya? Kenapa bisa sampai kemari? Karena ada mursyid di depan, mursyid penunjuk jalan. Itulah orang yang tahu jalan, yang pernah ke Hajoran, yang pernah survei. Orang yang menunjuk jalan itu namanya mursyid. Siapa mursyid Ustaz Somad ke Hajoran? Patwal. Patwal polisi. Berhenti mobil itu di tengah jalan karena ada macet. Begitu dibuka kaca, langsung orang teriak di samping, Sambo lewat, Sambo lewat. Apalah kalian, ini mursyid yang lewat ini. Jadi nanti kalau ditanya, itu siapa itu? Itu mursyid kami. Apa mursyid itu? Entah, pokoknya mursyid lah, dari dulu mursyid. Mursyid artinya orang yang membimbing kita menunjuk jalan. Siapa mursyid? Mursyid besar adalah Tuan Guru Tua. Tuan Guru Tuanya namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu nama sungai, namanya Sungai Rokan yang ada di Riau. 4 sungai, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Indragiri. Salah satunya dari Rokan. Pergi dia ke Makkah. Sampai di Makkah dia mengambil tarekat di atas Jabal Abi Qubais. Nanti mudahan Bapak Ibu panjang umur, sehat, berangkat umroh ke Tanah Suci Makkah. Amin. Bulan Februari tanggal 1 berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nama travelnya Grand Safanauli, Ustadz Iqbal Pulungan LC. Nanti sampai di Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah. Di belakang Bukit Sofa ada gunung tinggi namanya Jabal Abi Qubais. Banyak orang salah sebut, dibilangnya Jabal Kubis. Kubis itu sayur kol. Jabal Abi Qubais, disitulah dulu tempat Syekh Mursyid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Lalu Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Salah satu muridnya datang dari Nusantara, datang dari Sumatera. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Apakah Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Jawa? Ya, ada muridnya dari Jawa, namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Mbah Malik. Mbah Malik punya murid, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jelas? Sanadnya ketemu di atas dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Mereka ini disebut dengan mursyid. Tapi karena mursyid tak bisa datang, kata mursyid, aku tak bisa datang, maka kukirimlah wakilku, kukirim penggantiku. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Makanya kadang mursyid tak bisa, diangkatlah namanya khalifah.
Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa itu? Itu adalah khalifah. Oh, kalau begitu ini adalah khilafah. Kalian mau mendirikan negara Islam di sini? Itu bukan khilafah, bodoh. Itu khalifah. Khalifah itu pengganti mursyid. Mursyid mengangkat khalifah. Khalifah nanti kalau sudah sampai level tertentu akan naik ke atas menjadi mursyid. Di Besilam sekarang mursyid yang ke-13 sejak Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926. Sekarang mursyid yang ke-13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad, guru kami waktu di Darul Arafah Lau Bekri dari Deli Serdang dulu. Pas saya dipasangkan sorban tadi, saya tengok sorban ini tulisannya IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Ternyata banyak kawan-kawan saya, senior-senior saya dari Darul Arafah ada di hajoran ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, tulang-tulang, opung-opung sebelum menghadap Allah tahu cara berzikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Banyak sekarang orang berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas ditanya, kenapa kau goyang kepalamu? Entah, ku tengok orang ini bergoyang, aku goyang pula. Padahal itu ada tarikannya dalam tarekat Naqsabandiyah. Ditarik dari sini ke atas, dari atas ke kanan, dari kanan dipukulkan ke kiri. Bukan asal kepala kau bergoyang aja. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berguru, insyaallah. Amin. Maka khalifah-khalifah yang ada di hajoran ini mengambil dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Syekh Abdullah Munir Dasopang. Syekh Abdullah Munir dari siapa? Dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi dari siapa? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi dari siapa? Dari Syekh Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang orang berzikir sembarangan. Pas ditanya, di mana kau belajar berzikir? Dari guru saya. Siapa guru kau? YouTube. Macam mana berzikir dari YouTube? Tapi Ustadz, kami kenal Ustadz kan dari YouTube. Betul juga. Kalau mau belajar dari YouTube, yang pertama yakinkan orangnya ada. Jadi kehadiran saya ke hajoran ini mau membuktikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan berguru di YouTube, suaranya ada,
gambarnya ada, tapi orangnya tak ada. Betul? Ada di YouTube itu yang model begitu. Ada, gambarnya ada, orangnya ada, suaranya ada, tapi di alam nyata tak ada. Siapa dia? Upin Ipin. Upin Ipin dengan Bang Saleh, dengan Jarjit, ada itu semua di YouTube. Tapi saya ke Kuala Lumpur belum pernah jumpa. Tak ada dia. Yakinkan guru kita dari YouTube itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Khawarij, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan liberal, bukan ateis, bukan agnostik. Yakinkan dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakinkan fikihnya berfikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakinkan tasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kalau bertarekat, yakinkan tarekatnya jelas, tarekatnya terserah, tarekat Qadiriyah jelas, tarekat Syaziliyah jelas, tarekat Samaniyah jelas, tarekat Somadiyah tak ada. Yang ada tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ragu-ragu tentang tarekat, yang ragu-ragu tentang persulukan, yang ragu-ragu tentang cara berzikir, sudah saya jelaskan. Nanti ragu juga, ada sesi tanya jawab. Sudah saya jawab, ragu juga, saya pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berapa tahun Tuan Guru Syekh Mursyid Abdullah Munir Dasopang meninggal dunia? Sudah 44 tahun. Betul? Ustaz kok tahu? Kan ada balihonya depan. Kan tertulis, makanya kalau lewat itu ditengok-tengok. Saya kalau jalan-jalan ceramah semua saya tengok kanan. Oh, pemadam kebakaran. Jadi jamaah ini takut betul ada kebakaran. Diturunkan Allah hujan, menganggur mobil pemadam. Apa itu Pak Haji Ahmad Zain? Itu tempat bersuluk Ustaz. Apa pula itu Pak Haji? Itu tempat bersuluk Pak Ustaz. Bersuluk, berzikir, mata terpejam, kepala menduduk, duduknya macam duduk tasahud, tapi berlawanan dengan tasahud. Mulutnya diam, kepalanya disungkup, tak memandang kepada yang lain, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pada waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Ditanyakan kepada Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Ustadz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustadz Tengku, karena banyak nyamuk. Orang bersuluk dalam kelambu, dia seakan-akan berada di alam liang lahat. Depannya lahat, kanannya lahat,
kirinya lahat, kanannya lahat, atasnya lahat. Dia sedang berada sendiri. Di dalam kelambu dia sendirian. Kalau sudah di liang lahat, ibu mau ikut bapak ke liang lahat? Saya tanya sekali lagi, ibu mau ikut bapak ke liang lahat? Jelas Pak, jelas. Sekarang saya tanya balik, kalau bapak ibu nih masuk liang lahat, bapak mau masuk? Oh, Ustadz Somad provokator. Kenapa kalian laga Ustadz? Aku cuman mau mengatakan, Ustadz berceramah, ingatlah mati, ingatlah liang lahat. Orang bersuluk tidak diceramahi tentang liang lahat. Dia merasakan langsung bagaimana berada di dalam liang lahat. Pakaiannya pakaian orang mati, mandinya mandi orang mati, talqinnya talqin orang mati di dalam liang lahat. Liang lahatnya orang mati, dan ucapannya tak ada yang lain. Allah, 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 Allah. Orang berzikir bersuluh bukan ingin kebal. Orang berzikir bersuluh bukan ingin jadi dukun. Karena diajarkan, iza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kau lihat ada orang terbang di awan, kau lihat ada orang berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi lihatlah bagaimana dia istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan ikut tarekat, orang tarekat tak sembahyang, jangan ikut tarekat, orang tarekat tak sholat, bohong, fitnah, dusta, penistaan terhadap tarekat. Datang kalian ke Hajoran, biar kalian tengok bagaimana orang Hajoran bertarekat. Ada rumah suluk, tapi ada masjid tempat sholat berjamaah. Memang betul ada orang tarekat tak sholat. Tarekat apa namanya? Tarekat Syaitonia. Ya Nabi salam